Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Baitul Hikmah Studio yang dimuliakan Allah, para ayah bunda, para keluarga besar PPTQ Baitul Hikmah, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, teriring doa semoga hari ini Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat sekalian senantiasa dalam keberkahan hidup sehingga bisa menikmati hidup ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Untuk selanjutnya kita akan bincang seputar tip mudah mendapatkan rezeki. Karena masalah rezeki ini adalah masalah yang sangat penting, yang sangat diharapkan oleh setiap kaum muslimin, bahkan oleh setiap makhluk hidup. Dengan kecukupan rezeki bagi orang-orang yang beriman, harapannya adalah mampu menegakkan tugas ibadah kepada Allah sebaik-baiknya. Untuk selanjutnya, mengutip pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad, dalam satu cetakan disebut halaman 4, jilid 4, halaman 378. Beliau mengatakan, arba'atun tajlibu rizqa, qiyamul lail, wa kasratul istighfar bil ashar, wa ta'ahudus sadaqah, wa dzikru awalan nahar wa akhirahu. Yang artinya, arba'atun tajlibu rizqa. 4 perkara, 4 amalan yang memperlancar rezeki. Yang pertama, qiyamul lail. Dan yang kedua, kasratul istighfar bil ashar. Kasratul istighfar bil ashar. Memperbanyak istighfar di waktu sahur. Dan yang ketiga, ta'ahudus sadaqah. Melazimi atau komitmen bersedekah secara rutin. Dan yang keempat, zikru awalan nahar wa akhirahu. Zikir pagi dan petang. Ada 4 pelancar rezeki. Yang pertama adalah qiyamul lail. Yang kedua adalah istighfar di waktu sahur. Yang ketiga adalah komitmen sedekah secara rutin tiap hari. Dan yang keempat adalah zikir pagi dan petang. Terkait dengan waktu yang pendek, sebagian di antara 4 yang kita bahas adalah jalan melancarkan rezeki dengan ta'ahud as-sadaqah, ta'ahudus sadaqah, ta'ahud, merutinkan, melazimkan, membiasakan sedekah. Ini akan memperlancar rezeki. Ma'asyiral muslimin, untuk meyakinkan bahwa sedekah ini memperlancar rezeki, tentu bukan perkara yang gampang. Terlebih era materialistik hari ini, di mana segala sesuatu banyak diukur dengan materi, maka memahamkan dengan bersedekah rezekinya akan lancar tidak gampang. Karena logika mereka mengatakan sedekah ini kan keluar uang, keluar ini kan berkurang. Oke, itu kita katakan itu logika bumi. Tetapi logika langit tidak demikian. Logika langit mengatakan dengan bersedekah, rezekinya akan tambah. Itulah keyakinan seorang mukmin kepada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat saddaqatun min malin. Ma naqasat, tidak akan berkurang shadaqatun min mal, harta yang disedekahkan nggak akan berkurang. Ini pernyataan Kanjeng Nabi yang mau tidak mau kita harus percaya. Itu pun sebenarnya bisa dibuktikan secara fakta. Sederhananya begini, ma'asyiral muslimin, bahwa mengeluarkan harta dalam rangka sedekah itu tidak akan berkurang, bahkan bertambah. Filosofinya adalah ketika air dalam satu sumur itu ketika ditimba, maka sungguh pun
air sumur itu setiap hari ditimba, tidak bakalan habis. Demikian secara normal, ya. Artinya tidak dalam keadaan musim kering dan sebagainya. Dalam kondisi normal, sumur diambil airnya setiap hari tidak pernah habis. Lebih-lebih sumur Zam-Zam, Masya Allah, luar biasa. Bukan masalah sumur Zam-Zam yang kita bicarakan, sumur yang kita lihat keseharian, itu kalau tiap hari diambil airnya tidak akan berkurang, justru satu sisi bertambah, sisi lain sumber airnya ini makin bersih, makin bening. Demikian pula seseorang yang bersedekah, mau berapapun diambil, gak bakal habis. Bahkan makin bening, bahkan makin bersih, makin suci. Itulah yang dalam ayat Al-Quran dikatakan, tuzakkihim biha, ya, tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Tutahhirukum, dengan mengeluarkan harta, kalau konteks ayatnya memang itu bicara tentang zakat, ya, tutahhirukum wa tuzakkihim biha, akan membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Pun sama, apapun bentuk harta dikeluarkan fisabilillah, tutahhirukum wa tuzakkihim biha, akan membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Yakin tidak akan berkurang. Kebalikannya, harta yang tidak dikeluarkan sedekah, layaknya sumur yang tidak pernah ditimba airnya. Mungkin sekian bulan, bahkan sekian tahun. Tentu nggak ada orang berani mengkonsumsi air sumur yang tidak pernah ditimba. Sama, itu bahayanya harta ketika tidak disedekahkan. Akan keadaannya, ya, layaknya sumur. Sumur nggak ditimba airnya, kotor. Sumur nggak ditimba airnya, budak. Sumur nggak ditimba airnya, mungkin berpenyakit. Bahkan bisa jadi, sangat bisa jadi beracun. Maka itulah harta yang tidak dikeluarkan sedekahnya, harta beracun. Meracuni harta, meracuni diri. Ma'asyiral muslimin, dalam rangka berbagi untuk mentasarrufkan harta kaum muslimin sekalian, antara lain Ma'had Baitul Hikmah yang ada unit Ma'had Ali, ada MITQ, berencana ingin mendirikan nanti SMP dan sederajat, dilanjut SMA sehingga menjadi sebuah lembaga pendidikan yang komprehensif lengkap. Hari ini sedang merencanakan untuk pengadaan pendopo Al-Quran. Apa fungsi pendopo Al-Quran? Secara umum, namanya juga pendopo Al-Quran, tentu 24 jam untuk aktivitas menghafal Quran para santri. Para santri bisa 24 jam menghafal di ruang pendopo itu, bisa mengulang-ulang hafalannya, bisa untuk dirosah setiap hari, bisa untuk meeting, bisa untuk majelis pengajian dan semisalnya, di mana pengajian sudah cukup banyak. Ada Quran Learning Center untuk anak-anak, untuk remaja, untuk dewasa, untuk lansia, maka disinilah tempatnya nanti insya Allah. Harta Bapak Ibu sekalian ketika dibelanjakan untuk pengadaan pendopo Al-Quran, maka Ibu Bapak insya Allah akan turut terbawa mulia bersama Al-Quran. Insyaallah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.